tentang asal mula cara berpikir kita. Asal mula cara berpikir kita bagaimana? Asal mula cara berpikir kita itu kita secara sejarah, ini alamiah, secara sejarah. Kalau mau membangunkan dari bawah, kita bangun apa dulu dari bawah, fondasi, kemudian kita bangun tiangnya, kita bangun bangunan, baru kita bangun atap. Nah, kita bangun dari bawah. Pertama kita lahirkan bangsa, kemudian kita membentuk satu negara. Nah, ini cara kita. Kemudian di dunia cara bangunnya itu contoh misalnya Amerika atau tetangga kita lah Malaysia yang lagi kita terus ini dan konflik terus ini, ya dia bangun negara dulu. Belum ada bangsa Malaysia waktu itu. Yang ada bangsa Melayu, belum ada. Setelah ada negara Melayu, negara Malaysia, baru mereka sebut ada bangsa Malaysia. Nah, apa perbedaannya ini kawan-kawan? Ini memiliki perbedaan yang sangat esensial. Apakah ini berdampak terhadap cara kita dan cara berpikir kita? Saya ambil contoh. Saya perhatikan anak didik saya yang masih TK itu, kalau menggambar pohon, ya kalau menggambar pohon itu, dia hampir 90% memulainya dari atas. Ya, memulainya dari ini terus ini baru nih. Bagaimana anak-anak? Apa yang bunganya dulu, Pak? Adakah kaitannya ini dengan cara berpikir ini? Ada nggak? Oh, sangat punya kaitan besar. Nah, proses ini lama-lama sama gitu ya, proses ini seperti ini. Kalau kita mau bangun NKRI, mau bangun Indonesia, ya kita bangun dari bawah. Kita bangun akarnya dulu, pondasinya dulu, baru kita bikin bangunannya. Namanya bangun rumah juga. Nah, kalau kita ambil cara berpikir ini, berarti kita ikuti cara berpikir ini. Kita bangun bangunan dulu, ya, kita bangun ini negara dulu nih, ini nih, patokannya ini ya, kelihatan ini dengan ini. Berarti kalau kita mengikuti ini dari atas, berarti kita sedang mengikuti bangunan dulu, negara dulu kita urus, baru kita bikin ini, baru kita urus ini. Ini jelas, sangat berbeda. Nah, secara prinsip teori ini berbeda juga. Pertama, kalau di sini bangsa itu kan kita kumpul jadi bangsa. Jadi ide terkecilnya itu keluarga. Keluarga itu nggak ada cita-cita berkuasa, nggak ada. Keluarga di sini nggak ada semua. Cita-citanya cuma harkat dan martabat keluarga. Kita naik derajatnya sebagai keluarga. Semua keluarga punya cita-cita. Itu alamiah, itu given ya. Harkat dan martabat hidup. Udah 10 menit? Belum. Ya, ini agak panjang ini waktunya sedikit. Nah, 2 menit. Kurang 2 menit? Enggak, baru 2 menit. Oh, baru 2 menit. Oke. Nah, sementara ini negara ini ceritanya atau yang selalu menjadi dasar pemikiran apapun yang akan dijalankan itu adalah kekuasaan. Ini negara, ya kan teorinya bilang negara adalah alat kekuasaan. Buku sejarah, buku ilmu negara yang Muhammadiyah tetap bilang begitu kan? Ya kan, negara adalah alat kekuasaan. Selalu begitu. Enggak, kita belajar di bangku kuliah ada ini gitu. Oh itu, ya berarti tidak semua sudah menyimpulkan bahwa negara adalah alat kekuasaan. Jadi konsepnya kekuasaan. Ini harkat dan martabat hidup. Nah, harkat dan martabat hidup ini, ya, bangunan ini semua, ini dibangun, kan saya bilang tadi, Pancasila itu waktu kita ditanya sama Jepang, apa ilmu kehidupanmu? Ilmu kehidupan kita adalah Pancasila. Kita bilang Pancasila adalah dasar Indonesia merdeka. Ya, Pancasila. Kalau dasar itu ini bangunan, ini ada pondasinya lagi, ada batuan segarnya. Nah, ini dasar Indonesia merdeka. Ini Indonesia, ini gedungnya, kalau bangunan ini ada batuan segarnya. Kalau batuan segarnya kita bongkar, kira-kira roboh nggak bangunan ini? Roboh kan? Nah, sama seperti kalau ilmu kehidupan Pancasila itu kita bongkar, Pancasila itu kita hilangkan, sebetulnya NKRI ini sudah roboh, bangunannya sudah roboh. Nah, ini yang maksud saya, kalau ini terjadi,
Ini yang bahaya. Bahaya ini kalau terjadi. Karena kita boleh saja untuk sebagai sebuah bangunan, misalnya lantai 3, untuk sebagai sebuah bangunan. Nah, saya ingin tunjukkan ke kawan-kawan di forum ini bahwa bagaimana ini terjadi, bagaimana Pancasila ini menyelesaikan persoalan kekerasan antara pelajar, antara mahasiswa, kemudian antara masyarakat. Saya ingin bagaimana dia berfungsi. Nah, harkat dan martabat itu sifat, maksudnya melekat, sama seperti gula itu manis. Tidak ada orang yang bilang gula itu pahit. Ada nggak yang bilang gula itu pahit? Mungkin di ujung timur dunia bilang, wah gulanya pahit ya. Wah, saya kira aneh itu orang, tidak ada gula pahit. Kalau sampai rasa manis gula hilang, berarti sama saja gulanya hilang. Apa namanya ini? Ini hukum. Sifat manis gula itu hukum. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia ini adalah sifat yang menjadi hukum. Hukum bangsa ini. Menjadi hukum. Inilah sifat kita nih, harkat dan martabat hidup ini. Nah, harkat dan martabat hidup ini, mengangkat harkat dan martabat hidup ini butuh alat. Namanya ngangkat air butuh ember, butuh alat. Nah, alat untuk mengangkat harkat dan martabat hidup ini adalah Pancasila. Bagaimana Pancasila mengangkat harkat dan martabat hidup? Yang pertama, ya, Pancasila mengangkat harkat dan martabat hidup kita. Sila pertama, Pancasila ini sebagai sarana, dia juga sebagai satu falsafah, satu pandangan hidup. Jadi istilahnya kalau kita pakai kacamata kuda itu, kalau mau jalan pakai kacamata kuda, sila pertama aja kita pakai, sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Bagaimana implementasinya terhadap kondisi realitas konflik yang terjadi horizontal hari ini? Pertama, karena tadi saya bilang ini cara berpikir ya, bukan wah orangnya hukum 10 tahun, besok nggak ada lagi yang bilang. Karena gimana perasaanmu setelah membunuh kawan? Besok lusa masih ada yang bilang, saya lebih puas Pak. Wah, mengerikan lagi. Ada berapa ribu orang sudah sudah di penjara gara-gara konflik ini. Ribuan. Tapi selanjutnya ada berapa ribu pula yang memulai ini. Apakah selesai ini dengan penegakan hukum? Tidak. Itu maksudnya. Nah, berarti melalui Pancasila sebagai sarana tadi, kemudian Pancasila ini kalau diimplementasikan dalam kehidupan kita, dia harus menjadi falsafah. Falsafah itu cara pandang. Cara pandang. Maksudnya dengan Pancasila sebagai cara pandang, maka setiap individu kita harus bersikap berpihak kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapapun itu, teman-teman adik-adik kita yang siswa-siswa itu, kalau setiap individu masing-masing dia memahami Pancasila sebagai falsafah bangsa, dia bilang, saya bersikap berpihak kepada Tuhan yang Maha Esa. Agama saya Kristen, saya bersikap kepada Tuhan Yesus. Yesus bilang saya tidak boleh berangkat. Kan begitu. Artinya jelas, tidak perlu MUI atau Persatuan Pendeta Gereja bilang, anak pelajar yang Kristen ini begini kan ya? Sudah menjadi satu kesadaran. Katanya sekarang apakah itu sudah menjadi perasaan kita atau pandangan hidup kita? Yang Islam otomatis ini misalnya bilang bersikap berpihak kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita yang Muslim, misalnya saya yang Muslim akan ya bersikap berpihak kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya saya mengesahkan Tuhan, saya mengakui kitabnya. Semua perangkat atau ini saya mengakui. Sehingga ada beril moral kita untuk melakukan itu. Sehingga apa? Ya jangan terlalu dini bilang ini pengaruhnya gara-gara TV ini, gara-gara tontonan jadi tuntunan. Enggak juga. Kalau dia misalnya sudah di situ ada perang, ada tawuran tuh. Kalau misalnya kita goyah dan hanya mau memahami eksistensi, ya kita akan. Tapi kalau kita paham sila pertama, ngapain itu? Jadi nggak ada lagi, mulai dari diri sendiri.
Sudah dari Pancasila pasti kita memulai dari diri sendiri. Itu yang pertama. Sila pertama ini. Sila kedua, orang yang bersikap berpihak kepada Tuhan Yang Maha Esa itu pasti orangnya, ini bisa jaminan ini, pasti orangnya adalah manusia yang adil dan beradab. Ada nggak orang yang bertuhan terus tidak adil dan beradab? Tidak adil dan beradab. Ada nggak? Wah, ini celaka dua kali gitu. Kalau misalnya ada orang yang bertuhan, berpihak kepada Tuhan, kemudian kelakuannya tidak adil dan beradab. Nah, ini mengerikan. Jaminan ini orang yang bersikap kepada Tuhan dan ajarannya yang diajarkan pasti berpihak kepada manusia yang adil. Siapa itu manusia yang adil? Nah, pemahaman ini yang belum sampai dan belum merata ke seluruh bangsa ini. Siapa itu manusia yang adil? Apa bagi rata sama rata itu atau banyak ya, kalau di sini 10, di sini 10, atau sesuai dengan bebannya. Kalau di sana kerja keras kasih 10, kalau yang ini karena kerja yang ringan kasih 5. Enggak begitu. Adil itu adalah manusia yang menghargai perbedaan. Nah, ini teori kita melihat interaksi sosial. Kalau mereka perbedaan itu sumber konflik. Kalau kita manusia yang menghargai itu manusia yang adil. Perbedaan budaya dan sebagainya. Jadi kalau kita bilang hanya karena wah itu Jawa, itu non Jawa, itu Sumatera, itu non Sumatera, tidak akan terjadi karena sebuah keniscayaan. Nah, ini yang apa sila kedua. Kemudian manusia yang beradab. Seperti apa orang manusia yang beradab? Manusia yang beradab yang memiliki komitmen menghargai perbedaan ini untuk satu tujuan. Agar perbedaan ini menjadi satu keniscayaan, maka perbedaan ini harus diarahkan untuk satu tujuan. Apa itu? Harkat dan martabat. Jadi manusia yang adil dan beradab itu cerminnya. Orang manusia yang adil dan beradab ini pasti bicaranya ayo dong kita solid, pasti begitu. Nggak ada orang yang suka dengan toleransi dengan perbedaan itu, tiba-tiba ayo kita pecah belah. Nah, ini kemudian yang ini sila ketiga. Sila keempat, mungkin tadi ini negara, kata Tan Malaka, gagalnya sebuah negara menyambung dari apa yang kita katakan kawan kita dan menyambung kata Tan Malaka. Jadi sebenarnya konflik itu terjadi karena gagalnya negara. Akibat ini kita implementasikan, kita contohkan. Di sini bilang, ya kalau Pancasila ini menjadi satu falsafah atau pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia ini harus jadi ini. Kalau dulu kayak P4 harus kayak P4 dia, tapi bukan P4, bukan isinya P4. Kita harus ceritakan ini, karena ini sudah cara berpikir yang diserang. Gitu. Maksudnya gini, maksud saya kenapa saya bilang cara berpikir gini. Pertama kita bilang ini apa? Pulpen, spidol, ini apa? Penghapus. Lama-lama guru kita bilang ini apa? Spidol, ini apa? Penghapus. Lama-lama kita biasa begitu. Maksudnya inspirasi ini saya dapat dari saudara Wildan yang lama-lama ini apa? NKRI, ini apa? Bangsa lain. Lama-lama ditukar sama orang. Ini apa? Bangsa lain. Ini apa? NKRI. Lama-lama kita terbiasa, oh ini NKRI. Yang orientasinya kekuasaan. Lama-lama dan hampir semua profesor dan doktor menyatakan inilah NKRI. Gitu. Ini maksud saya. Nah, saya lanjut kepada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan. Setiap kita mau pelajar, mau mahasiswa, mau guru, mau petani, mau profesor, mau dokter, mau ulama, semuanya harus memilih sikap